Artinya menurut Kang Toto berarti gini, kalau saya ngomong kan nggak enak kan? Iya, ini kan kalian yang ngomong, jadi saya hanya nerusin kalimat dari Kang Toto. Jadi artinya menurut Kang Toto bahwa memang walaupun ditunjang dengan kualitas burung yang bagus, iya. Tapi kalau tanpa adanya media juga ini, itu nggak akan bisa sampai naik gitu kan? Iya, apalagi untuk kita yang masih belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati Solo. Sahabat pecinta merpati, untuk video kali ini biasanya Elang 21 itu kan review kandang atau datang ke kandang. Tapi di video kali ini mungkin ini agak beda ya, karena bertepatan dengan situasi saat ini. Jadi ketika kita review kandang memang agak susah, untuk ke lapangan juga agak susah gitu, karena sudah ada beberapa kolong atau beberapa lapak yang memang ditutup. Nah, hari ini kita bukan akan review burung atau review kandang, tapi insya Allah ini masih ada hubungannya dengan burung ya, ada hubungannya dengan burung. Jadi kebetulan saya lagi main di tempatnya Kang Toto. Kang Toto itu salah satu sahabat saya juga, dan dulu sempat support saya juga pada saat ketika awal-awal Elang 21 itu saya lagi ngerintis Elang 21 itu support juga sama Kang Toto. Nah, kebetulan hari ini saya lagi main ke tempatnya. Jadi dan kebetulan Kang Toto itu punya kiosnya itu di tempat Kang Toto. Wah, biar jelasnya langsung tanya aja ke Kang Toto nanti ya. Kita akan langsung tanya ke Kang Toto. Nama kiosnya apa, lokasinya di mana, oke? Jualannya apa aja. Oke, ini ada Kang Totonya. Assalamualaikum Kang Toto. Waalaikumsalam. Silakan Kang Toto diperkenalkan dulu namanya. Buka maskernya. Bebas. Kalau saya tak tutup aja. Kalau tutup kurang gimana gitu. Silakan Kang. Apa ini? Kenalin dulu namanya. Nama saya biasa dipanggilnya Mang Toto. Biasa dipanggil Mang Toto ya. Kang juga biasa. Ini jadi beliau itu namanya Kang Toto. Kang, jadi gini, kebetulan saya lagi main di sini ya. Mungkin Kang Toto juga sempat kaget juga gitu, karena saya datang tiba-tiba bawa kamera. Memang tadinya saya nggak konfirmasi dulu gitu sama Kang Toto gitu kan. Nggak konfirmasi dulu sama Kang Toto bahwa saya ingin saya nge-review, bukan kandang lah, saya pengen nge-review kiosnya Kang Toto, jualannya Kang Toto. Nah, ini nama kiosnya apa Kang? Kiosnya Sokodoro. Nama kiosnya itu Sokodoro. Nah, kenapa namanya Sokodoro? Sokodoro itu saya ambil dari bahasa Jawa. Soko bisa bilang iya, bisa bilang dari.
Dari Joro ya Merpati. Oh, dari Merpati gitu ya. Ya, bisa diartikan dari Merpati. Jadi namanya Sokodono. Kang Toto ini usaha kios ini udah berapa lama Kang? Usaha kios Merpati ini khususnya Iya, iya. sekitar 6-7 tahun lah, kurang 6 lebih. sampai 7 tahun. Nah ini lokasinya di mana Kang? Lokasinya? Lokasinya di mana ya? Lingkungan Barokah. Jalannya Cilegon. kita disebutin kan masalah biar nanti ini gitu. Saya kurang apa sih kalau orang kenalnya biasanya Jalan Pasar Baru, Jalan Pasar Baru, lingkungan Barokah, lingkungan Barokah, Kerangkot ya, ini maksudnya Kerangkot apa bukan Kang? Jombang Wetan, Jombang Wetan ya, jadi Cilegon, Jalan Pasar Baru, ya, lingkungan lingkungan Barokah, Barokah, Jombang Wetan, Cilegon ya, Cilegon, dan Cilegon Banten. Nah Kang, di kiosnya Kang Toto ini jualan apa aja sih? saya selain Merpati juga ada kadang-kadang ada kolok itu. Bentar, jadi Kang Toto jualan merpati juga? Iya, jual Merpati. Maaf Kang, ini punten maaf gitu ya, merpatinya ini merpati untuk di dasaran aja atau memang bagi misalkan kan saya lihat di depan itu tadi juga banyak merpati ya? Iya. Di depan banyak merpati, terus di dalam juga banyak merpati gitu kan? Ini yang di depan sama di belakang itu apa ada perbedaan harga atau gimana tuh Kang? Enggak, sama aja karena tempatnya aja nggak sama. Oh karena tempatnya aja nggak Sama sama. aja. Jadi Kang Toto juga jualan burung merpati gitu ya? Bukan player, bukan Ya, biasa. ya, ya. Terus selain burung merpati apa aja Kang? Bentar. Jadi kalau jagung Kang Toto juga jualan ya? Lalu jualan beras merah, Jagung, terus beras merah untuk pakannya itu ya, terus paling asinan terus ada grade itu asinan itu juga jualan ya Kang? Jual. Jualan ya. Nah terus selain itu, selain pakan-pakan Ya kandang batu kolong ada, kandang dongdang maksudnya, kandang ya. oh, jualan dongdang juga. Kang Toto jualan dongdang itu dongdang dari pintu 1 sampai ke pintu berapa itu? lima pasang. Untuk 5 pasang ada di sini. Terus Jemur biasanya barang pakai. terus untuk dongdang yang jemur yang kayak kandang kecil itu ada nggak Kang? Ada juga yang kotak itu ya. Yang kotak itu ya, ada ya. Terus selain itu kupon, Ring merpati. oh berarti ini lengkap ya dari apa? Dari Makan, apa ya untuk pakannya ada, terus tadi dongdang ada, kupon juga ada gitu. ya, produk juga ada. Rodongnya juga ada. Itu rodong dari pintu berapa sampai pintu berapa Kang? Lengkap semuanya. Enggak juga paling 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kalau yang ditumpat belum ada di sini. Belum ada. Nah terus selain itu apa lagi Kang? Ada jamunya, buat perawatan, obat-obatannya juga ada. Oh obat-obatan untuk jamunya di sini lengkap. 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 Terus gini Kang, kalau mungkin kan sahabat juga pengen tahu nih Kang. Saya pengen nanya harga-harga dulu nih, harga-harganya dulu. Untuk jagung di Kang Toto nih, Iya. ini per kilonya di kisaran berapa Kang? Karena sekarang jagung lagi mahal ya. Iya. Yang biasa 10.000 sekarang dijual sampai 16.000. Itu satu kilonya ya? 1 kilo, tapi jagung yang bagus 10.000. Oh yang kecil itu. Nah, sahabat, barangkali untuk wilayah Cilegon ataupun Serang, kalau misalkan kesusahan gitu ya, nyari jagung di tempat Kang Toto banyak ya? Banyak. Sampai jam 11 malam kadang saya tutup. Kios tutup jam berapa? 11 malam. Sampai jam 11 malam. Jadi kalau malam-malam nggak bisa jagung, nggak usah khawatir, bisa langsung datang ke tempatnya kiosnya Kang Toto ya. Lomba yang tenang, jagung kosong, merapat. Oh gitu. Terus sekilonya 16.000, kisaran 16.000 ya. Ya, yang bagus. Ini Untuk kalau harga saat ini ya. Yang untuk saat ini biasanya makan nggak segitu Kang ya, karena memang Lagi langka, lagi jagung mahal. lagi langka, lagi mahal. Kalau untuk beras merahnya tuh Beras merah kalau nggak salah 12.000. sekilonya, 1 kilonya. Terus kalau dongdang nih Kang, dari pintu 1 berapa? Kalau satu pasang itu karena saya dongdang yang murah ya, yang buat anak kecil biasanya Jemur-jemur lah ya. sekitar 75.000. 75.000 udah 1 pasang. Untuk yang 2 pasang, Dua pasang sekitar 120. untuk yang 2 pasang 120.000. Untuk yang 3 pasang Yang 3 pasang kalau nggak salah 185. 185.000. Nah untuk yang 4 pasang 4 pasang sekitar 120, 25, 120 sampai 125. nah yang 5 pasangnya 5 pasang sekitar berapa? 300.000 mungkin. tapi yang 5 pasang di sini ada Kang ya? Ada.
Terus untuk ini prodongnya Kang, prodong saya kurang paham gitu. loh. Ini jadi gini, Kang Toto ada yang nunggu ya, ada Iya, karyawannya juga ya. Ada temen. Jadi ada temennya yang bantuin Kang Toto untuk jualan gitu Iya, kan, maklum. yang diajar. Jadi nanti mungkin saya akan nanya lagi ke apa untuk harga, atau kalau ingin jelas harganya mungkin bisa datang ya, Kang. Iya. Bisa datang ke sini. Insya Allah di sini bisa harganya bisa terjangkau lah Kang ya. Iya. Harganya terjangkau. Terus untuk tadi kan Kang Toto bilang katanya ada obat-obat atau jamu untuk perawatan burung gitu. Itu ada apa aja Kang? Kalau yang banyak sih di sini amoxicillin juga jual. Amoxicillin juga kan? Ya, kalau itu buat obat-obatannya ya kayak tetes waras, ada juga ketelok, ada juga ada. Kalau buat jamu saya jual 2 macam. Yang penjualannya yang lumayan Untuk jamu ya, yang penjualannya itu Piledan sama RGB. Piledan sama RGB ya. Untuk yang perawatan burung itu di sini lengkap ya? Insya Allah lengkap. Insya Allah lengkap ya. Dan sekali lagi jangan khawatir karena di sini nih kiosnya tutupnya jam 11. Jam 11 malam. Tutup itu jam 11 malam. Buka dari jam berapa Kang? Buka sekitar jam 11. Buka sekitar jam 11 siang, tutup jam 11 malam. jam 11 malam. Oke, saya balik lagi Kang. Tadi katanya ada apa? Jamu Piledan. Piledan sama RGB Ya. Piledan sama RGB yang jualan Piledan ini sama RGB-nya tuh. Jadi di tempat saya itu ada 3 penjualan yang ramai. Yang sama tetes waras. Itu karena sering banyak musim sekarang ya. Maksudnya gimana? Yang rame itu gimana? Banyak peminatnya atau Iya, banyak peminatnya. apa aja tadi Kang? RGB, Piledan sama tetes waras. RGB, Piledan sama Tetes waras. tetes waras. Gini Kang Toto. Kang Toto kan tadi Maskernya dilepas nanti. Eh? Maskernya. Nanti. Gini Kang Toto. Kang Toto kan tadi bilang di samping jual pakan dan sebagainya gitu kan, ada jamu yang dijual di kios ini yang menurut Kang Toto itu penjualannya cukup bagus ya Mas. Bener nggak Kang? Iya betul. Betul ya. Nah, bisa nggak diperlihatkan Kang jamu-jamu itu, jamu atau jamu doang apa ada obatnya? Jamu ada, obat juga ada. Oh. Bentar, saya ambil aja dulu. Iya, silakan Kang, diambil dulu Kang. Ini dia Oh, ini Kang. jamunya. Ini apa aja Kang? Itu Ini ada pil edan, terus ini ada RGB. RGB, terus Ini tetes waras. ini tetes waras. Jadi Kang Toto di sini jual pil edan. Ini maaf saya bukan iklan ya Kang ya? Bukan. No Saya endorse bukan itu. iklan gitu, bukan ini. Kalau iklan mah beda lagi nantinya. Iya. Ini ada. Ini berhubung tadi nanya kan. Iya, ada pil edan, ada RGB dan ada Tetes tetes waras. waras. Bentar Kang, saya pengen dari tadi ngobrol aja kecut Kang. Iya. Saya lepas ya, Oh iya boleh. biar bisa enak. ngerokok gitu. Bisa dijelasin nggak Kang fungsi atau kegunaannya dari masing-masing ini gitu? Ini menurut kan gini, Kang Toto di samping sebagai penjual tapi sebagai pengguna juga kan? Iya. Karena Kang Toto juga punya burung ya, Banyak. banyak burung karena jualan burung juga di sini Iya, Kang Toto kan. Nah ini menurut Kang Toto aja dulu untuk pil edan itu penggunaannya gimana? Kalau penggunaannya saya sih nggak ngikutin ini sih ya, nggak ngikutin Oh, cara pakai yang di sini. cara pakainya ya, oke. Cara Ini dijual dengan harga berapa Kang? Itu 50.000. Kang Toto jual pil edan itu dengan harga 50.000. 50.000. Nah untuk RGB Kang, RGB sama 50.000. RGB 50.000. Terus yang ini tetes warasnya Sama 50.000. tetes waras. Jadi ini Kang Toto jual ini semuanya dengan harga 50.000. Nah ini kan sama-sama jamu. Iya. Untuk merpati. Iya. Ada perbedaan nggak menurut Kang Toto? Kalau menurut saya, nah itu yang banyak ditanyakan itu perbedaannya apa, atau yang lebih ekstrim malah ada yang bilang gini, pil edan, misalkan pil edan sama RGB bagus mana? Ada yang nanya seperti itu salah menurut saya itu. Ini kedua-duanya sebenarnya sama-sama bagus, asal kita tahu pemberian yang
istilahnya cocok kepada player kita, dengan karakter player kita lah istilahnya. Oh, jadi ngasih jamu ini antara pil edan ataupun RJB itu kita sesuaikan dengan karakter burung. Iya seperti itu. Lebih rincinya gimana Kang maksudnya? Buat pribadi saya misalkan gini, burung saya udah lomba nih, yang udah lomba nih, bagus lomba, itu spraynya kurang. Kalau lomba ketinggal terus, ya saya kasih RJB. RJB apa pil edan? Pil edan. Kasih pil edan. Kalau yang butuh untuk kestabilan, saya pribadi nih ya, kembali lagi saya pribadi ini saya pakai RJB. Oh, jadi kalau burung-burung yang memang untuk stabilan Kang Toto lebih dominan pakainya RJB. Iya, jadi keduanya saya pakai, nggak ada yang bagus mana, nggak ada yang jelek mana. Keduanya bagus menurut saya. Ini berarti gini Kang, kan tadi Kang Toto katanya untuk burung-burung yang burungnya Kang Toto yang misalkan pada saat terbang dia lebih seringnya ketinggalan, maka dikasih pil edan. Berarti kalau burung yang spraynya bagus, yang spraynya udah bagus, itu nggak perlu dikasih pil edan. Saya kasih RJB aja. Pakainya RJB. Ya. Oh ini jadi ini saya bisa menggaris bawah ini mungkin begini, karena mata. Iya. Karena ada beberapa yang beranggapan katanya kalau pakai pil edan itu rawan moncor. Iya. Tapi setelah saya dengar penjelasan dari Kang Toto, mungkin bisa jadi itu burung akan moncor. Kalau memang burung itu spraynya udah bagus, spraynya udah kenceng, ya sekarang burung spring kenceng dikasih ini ya pasti tambah kenceng. Ya itu makanya kita harus tahu karakter burung kita seperti apa. Nah betul, jadi butuhnya jamu yang mana. Setuju kalau kayak gitu kan. Kalau RJB itu untuk burung yang butuh kestabilan. Kalau saya pribadi nih ya, itu pemberiannya untuk Kang Toto gimana? Kalau saya sebelum cabut telur, pas cabut telur, sebelum giring nih. RJB Kang Toto kasih berapa? RJB pil edan saya hampir sama sih penggunaannya. Cabut telur jantan dikasih berapa Kang? Jantan saya kasih 2, jantan kasih 2, betina dikasih 1. Iya, sampai burung itu sudah giring dan neter lah. Baru saya kurangin dosisnya satu. Nah kalau untuk bahan Kang Toto kasih nggak? Satu saya kasih malam tuh ya kalau saya biasanya. Oh malamnya itu satu malam. Jadi pas udah giring. Udah giring. Walaupun burung itu udah giring tetap dikasih Kang? Kasih, jangan satu. Terus kalau untuk bahan Kang Toto biasanya untuk Kang Toto sendiri nih ngasih nggak? Kalau saya pribadi kalau bahan saya belum berani sih. Oh belum berani ya? Iya belum berani kasih jamu, saya mau lihat karakternya seperti apa dulu. Nanti butuh jamu yang mana. Gitu. Oh gitu. Ini saya mau ngomong nih RJB nih Kang. Kalau RJB saya sendiri pakainya ini Kang. Oh pakai RJB. Saya juga pakainya RJB gitu kan. Gimana itu kalau Tanglang itu pribadi? Jadi kalau saya pribadi pakai ini sih ya alhamdulillah Kang. Burung jelas stamina ya. Staminanya juga bagus gitu kan. Cuman kalau saya pribadi di kandang itu saya lebih dominan untuk piyi Kang. Maksudnya untuk bahan-bahan malah saya kasihnya ini. Berarti kebalik ya? Kebalik. Ya, saya lebih dominan untuk bahan itu saya kasih ini karena giringnya bagus banget. Kalau player sudah mau lomba? Tetap saya kasih tapi mungkin dosisnya beda kan? Oh ya sama. Ya dosisnya beda gitu kan. Antara player sama bahan dosis jelas beda. Itu yang paling signifikan itu kelihatan karakternya yang berubah apa itu setelah jamu ini? Setelah jamu ini dari stamina kan? Staminanya? Dari stamina gitu kan. Dari misalkan stamina. Biasanya 7 kali terbang udah mangap lebar. Ya, ini masih kuat ya. Masih kuat. Burungnya dor juga. Enggak, sebetulnya enggak dor kan. Enggak dor apa itu? Turunnya itu enggak kenceng. Sebetulnya burung di kandang itu turunnya enggak kenceng. Cuman kebetulan pada saat burung nukik dari atas itu ada angin kenceng dari atas jadi kedorong angin. Kedorong angin jadi kelihatan kenceng gitu. Jadi kelihatannya kenceng gitu. Merendah ini ceritanya ini. Ini kedorong angin. Ini selain RJB di kandang pakai jamu lain enggak? Saya belum ketemu kan, belum ketemu gitu. Atau belum nyoba? Belum pernah nyoba yang lain gitu kan. Belum, kecuali kalau untuk racikan-racikan sendiri sih ya dulu. Jadi sebelum saya pakai RJB saya racik-racik sendiri, bikin sendiri gitu kan. Repot tapi kan? Ya cuman kesini saya pikir ya ini pribadi saya kan. Iya. Maksudnya saya tidak menyalahkan orang lain ya yang masih suka racik. Kalau pribadi saya lah buat apa kita racik-racik gitu kan, capek-capek toh udah ada yang bikinin gitu kan. Iya, simple. Iya. Kalau masalah ini sekarang dari bahan sebetulnya makan sama aja kan. Sama. Iya. Mungkin dari bahan mungkin sama, ada perbedaan sedikit lah ya. Tapi ya itu tadi kalau saya pribadi ngapain kita capek-capek gitu kan. Udah ada yang jualan kok. Udah ada yang jual, udah ada yang bikin, pabriknya udah ada, udah aja bikin, beli gitu. Ini saya bukan iklan loh, tapi kalau mau ngasih iklan nggak apa-apa ke saya. Gitu kan. Berarti ini apa jamu pil edan belum pernah pakai nih? Pil edan saya belum pernah nyobain Kang. Ya kalau Kang Toto nanti mau ngasih ke saya
Ya mudah-mudahan saya pulang nanti dikasih oleh-oleh gitu. Bisa nanti biar coba nanti Iya, ya. biar saya nyoba gitu kan. Ini lebih banyak kok isinya 120. Itu isinya 120 ya? 20. Kalau yang ini 100 ya? 100. Coba nanti. Nanti saya coba. Terus ini Kang, kalau untuk ini kan tetes waras. Iya. Tetes waras ini gimana Kang? Kalau tetes waras ini bukan jamu ya, tapi untuk obat merpati. Obat merpati. Iya. Misalkan untuk merpati yang gimana? Merpati pilek, ngorok, bulu mengembang, kembung, nyilet, bisa pakai ini. Saya kemarin merpati kembung hampir tetelo itu malah udah mulai goyang-goyang. Saya Iya. kasih ini, Tripping aja ya? iya. Saya kasih itu 2 tetes langsung ke mulut. Kalau di sini kan campur minum, tapi saya langsung 2 tetes. Selama 3 hari pemberian tuh nonstop, tuh alhamdulillah langsung sembuh 3 hari. Kaget tuh, oh, bagusnya. Makanya saya rekomendasi buat teman-teman coba tetes waras. Yang lain juga coba. Iya, nanti saya cobain. Jadi ini pokoknya kalau ada merpati yang kurang sehat bisa direkomendasiin pakai ini Kang. Tetes Ya? waras. Ya, untuk tetes. Bisa campur minuman, bisa langsung ke mulut. Pemberiannya itu bisa langsung dilolohin Iya, atau pakai lewat minum. Bisa lewat minum. Maksudnya dicampur dengan air minum. Gitu? Iya, di situ ada takarannya. Ketika untuk ngasih air minum juga ada takarannya di sini. Ada takaran. Ada tata caranya ya. Kalau saya pribadi kan langsung ke tetes. Oh langsung dilolohin Iya, aja. 2 tetes Gitu. aja. Itu biasanya ada efeknya sampai berapa hari Kang? Maksudnya kelihatannya gitu. Saya kemarin 3 hari udah kelihatan sih. 3 hari udah kelihatan. Ya, kelihatan seminggu udah langsung kelihatan fit. Udah mau kur, udah mau kawin 1 minggu. Padahal tadinya nggak sehat gitu ya. Tadinya udah hampir tengleng. Dan Kang Toto jual ini satunya ketiga, maksudnya dari 3 ini nih Harga sama. semuanya harganya sama 50.000. Iya. Ini nggak promosi, ini cuman sharing buat teman-teman. Ya saya juga bukan lagi iklan gitu kan, bukan lagi iklan gitu. Kayak ini ada rokok di sini bukan lagi iklan Nggak gitu lagi kan. iklan, nggak lagi iklan, ini emang Bukan bagus lagi kok, iklan. emang nyatanya bagus. Memang lagi Kang Toto memang, jadi Kang Toto itu kan memang di kiosnya jualan ya Kang ya, jualan, dan salah satunya di sini Kang Toto jual jamu-jamu juga. Yang Makanya unggulan lah. iya sekalian Kang Toto mempromosikan untuk tempat jualannya sendiri. Iya. Kebetulan saya juga memang lagi nanya-nanya Kang Toto kan gitu Kang ya, bukan berarti lagi iklan gitu. Enggak, iya. Terus gini Kang, sedikit aja karena memang waktunya udah sore Kang. Iya. Mungkin agak disingkat ya, ini jawabannya agak disingkat. Perjalanan Kang Toto sampai bisa bikin kios, dapat maksudnya sampai terlaksana bikin kios itu gimana? Dulu awalnya sih nggak kios dulu ya saya, main burung dulu. Nah, dari main burung ada yang nawar lumayan. Ya kayaknya kok lumayan ini kalau jualan gitu. Jadi Kang Toto itu berawal dari main burung. Main burung dulu saya. Dari hobi ya. Hobi ya. Hobi yang akhirnya jadi mata pencaharian juga ya. Iya, sekarang mata pencaharian. Jadi penghasilan juga. Nah ini sahabat ini kan bisa jadi motivasi juga untuk kita gitu kan. Berarti Kang Toto awalnya itu memang dari hobi dulu, terus tiba-tiba burung itu ada yang nawar, ternyata ada lebihnya lumayan, gitu, akhirnya diterusin sampai ke bikin kios. Awalnya sih nggak kios dulu sih, awalnya di trotoar aja dulu. Oh di trotoar, terus diceritain Kang, biar ini Kang. Jadi awalnya kan saya kan ditawarin temen buat bayarin lapaknya tuh di trotoar tuh 800.000 itu kalau nggak salah musim batu akik dulu. Jadi teman pindah ke batu akik, nah saya nyoba ke burung. Oh gitu, terus dulu modal 800.000 itu dulu. Untuk kiosnya? Kiosnya doang. Untuk kios itu belum modal yang lainnya ya? Belum modal yang lain. Itu 800.000 itu udah besar menurut saya karena cuma kandang-kandang reot lah. Cuma atap seng-seng bolong. Itu uang minjem dari istri. Itu sempat nggak boleh itu dulu. Sama istri? Nggak boleh ya karena 800.000 itu besar lah dulu kalau buat saya itu. Iya. Kalau 800.000 ini diambil, kita modal yang buat yang lain yang mana? Itu nggak ada. Gitu. Jadi kata istri kalau 1 bulan ini nggak balik, saya nggak percaya lagi. Oh, jadi sempat dapat ancaman juga Iya. Sempat dapat ancaman dari istri katanya kalau 1 bulan nggak kembali yang 800, saya nggak percaya gitu. Nggak percaya lagi Ya, gitu. bohong berarti kan dagangnya gitu. Tapi kan ancaman itu akhirnya jadi motivasi juga buat Kang Toto. Iya betul itu. Saya nggak nyampe 1 bulan, alhamdulillah itu udah balik itu 800.000. Nggak sampai 1 bulan udah balik gitu. gitu. Ya kan sekarang akhirnya punya kios sendiri ya. Tadinya itu digusur sekarang itu. Sekarang digusur terus pindah ke sini. Pindah ya punya kios. Ini kios berarti buka dari pagi sampai jam? Dari jam 11 sampai jam 11 malam. Oh, paginya itu bukanya jam 11. Siang. Dari jam 11 sampai jam 11 malam. Jadi untuk sahabat yang untuk wilayah Cilegon, Serang ataupun di mana lah ya, Banten lah, terutama Banten, barangkali malam-malam
butuh pakan atau butuh jamu atau butuh apa yang berhubungan dengan merpati yang mungkin yang di tempat lain udah tutup, di tempat Kang Toto Masih di Cilegon buka. itu masih buka. Alamatnya tadi di depan itu udah saya sebutin. Kang Toto juga ada nyebutin alamatnya. Kalau misalkan butuh malam-malam juga Iya, bisa. jadi kan? kalau yang lomba aja dengan tenang sampai merpatinya juara, Sampai nanti juara pulang. tinggal ada sini 1 karung 2 karung tinggal beli gitu. Oke. Nggak usah mikirin wah jagung belum ada nih kosong di kandang, langsung aja sini. Terus untuk burung yang di sini Kang dijualnya Jual di sini murah. dari sih, harga kalau, berapa sampai berapa Kang? kalau pasangan ada yang 80, ada yang 100. Kalau yang burung-burung pasar gitu. Kalau yang udah giring ada yang 120, 150, 200 ya beda-beda sih. Terus kan ini kan di dasaran ini ada yang di luar ada yang di depan, itu beda nggak harganya? Sama aja mungkin karena tempatnya kurang Karena tempatnya ya. kurang cukup. Gitu. Jadi kalau ada yang perlu burung-burung untuk dimainin di rumah lah ya Kang, Iya. untuk mainin atau buat yang bisa ngerabas sendiri. Iya. Jadi rezeki milik-milikan aja. Iya, gitu. milik-milikan. Milik-milikan aja. Tapi rata-rata burungnya dari lokal atau memang ada yang dari luar kan? Saya dari lokalan aja. Dari lokalnya. Di luar mungkin karena pandemi jadi nggak ngambil dulu. Tapi dulu kan kalau nggak salah saya sempat dengar di sini ini burungnya memang yang dijual di sini juga burung-burung yang dari luar kota gitu kan. Dulu main dari Jawa, saya ambil dari Jawa banyak, jualin. Nah karena adanya pandemi ini akhirnya Iya, saya tahan dulu lah. Kang ini maaf karena udah sore Kang. Iya. Udah sore, mungkin obrolnya sampai di sini dulu. Dan untuk next video saya akan datang lagi ke sini. Mudah-mudahan Kang Toto ngasih izin lagi gitu. Karena apa? Selalu. Karena apa? Kang Toto salah satunya punya usaha kios burung gitu kan. Kayaknya nggak mungkin kalau Kang Toto nggak punya player. Jadi untuk video berikutnya saya akan datang ke sini ke tempatnya Kang Toto, saya akan review khusus playernya Kang Toto. Gitu. Karena saya juga ada salah satu playernya Kang Toto yang lagi saya spirin. Dari dulu nggak pernah dikasihin. Playernya Kang Toto. Belum punya player saya ini. Takutnya mau ngasih. Siapa tuh sahabat ini dukung nggak kalau saya nanti giveaway-nya ngambil dari Kang Toto. Giveaway apa saya belum ada player yang ini. Kalau teman-teman yang lain mau didatengin lah. Kalau mau didatengin bisa. Tapi kan gini, Kang Toto juga kan punya channel. Sahabat Kang Toto juga punya channel, nama channelnya Merpati Kolong Priuk ya. Merpati Priuk ya. Merpati Itu Priuk udah lama itu punya channel. Ya, saya jawab Kang pertanyaannya. Kalau misalkan ada sahabat-sahabat yang memang kandangnya pengen direview, jadi bisa tulis di kolom komentar dan nggak usah khawatir gitu kan. Karena memang tujuan awal saya dulu bikin channel itu kan sempat ngobrol sama Kang Toto bahwasanya saya pengen ngangkat tim-tim yang, karena memang saya tinggal di Cilegon ya, terutama yang ada di Cilegon biar rada naik juga gitu. Soalnya saya lihat di konten-kontennya udah sampai Serang kemana, saya mikir kok Cilegon kurang ini. Ya, apa gimana gitu? Ya gini Kang, sebetulnya sasaran awal saya kan memang Cilegon. Iya. Sasaran awal saya Cilegon. Saya nggak akan lari dengan perkataan saya awal waktu bicara sama Kang Toto gitu kan. Waktu dulu saya awal-awal bikin kan saya sempat sharing karena Kang Toto dulu banyak support saya. Jadi kenapa saya sekarang lebih seringnya larinya keluar kota gitu kan, keluar kota Cilegon, bahkan beberapa bulan yang lalu sampai ke Brebes. Iya, gitu ya kan. saya lihat itu. Iya, sampai ke Brebes. Karena apa? Saya sudah menawarkan diri ke teman-teman yang ada di Cilegon gitu kan. Baik saya datang langsung ataupun melalui WA atau pada saat di lapangan gitu kan. Tapi rata-rata mungkin dari 100 atau dari 10 lah, dari 10 orang itu hanya 2 yang mau kan. Yang 8 itu kayaknya entah minder atau gimana gitu kan. Jadi intinya nggak mau aja gitu kan. Kalau menyiasati untuk orang-orang yang minder terus seperti apa ya? Misalkan saya mau tapi minder, kira-kira bisa nggak ya? Bisa, gampang aja. Yang penting mah judulnya, kalau buat saya yang penting mau aja dulu. Nanti bisa diatur. Iya, bisa diatur kan. Ketika bincang-bincang begini kan juga kita bisa ngatur kan. Soalnya di sini banyak, Bojonegara banyak, di Merak banyak. Bisa Kang. Jadi nggak harus burungnya yang udah juara. Kalau buat saya, nggak harus burungnya yang udah juara. Nggak mewah juga nggak Nggak apa-apa. harus, iya nggak harus burung yang udah juara, asal mau aja. Nanti untuk konsepnya kan bisa diatur. Ada rencana buat ngambil di Merak, Bojonegara ada?
Rencana sih sering Kang, rencana mah banyak. Udah pernah dikontakin orang-orang? Ya tapi alhamdulillah balik lagi yang tadi saya sampaikan itu. Mungkin nanti buat teman-teman kalau mau bisa komen aja gitu ya. Bisa ditulis di kolom komentar. Gratis, nggak usah bayar. Gratis. Gratis, nggak usah bayar tuh. Ya Kang ya, mungkin itu aja. Jadi gini, menurut saya kalau buat teman-teman Merpati, khususnya Cilegon ya, baiknya sih saling support. Karena dengan konten seperti ini, istilahnya channel YouTube seperti Elang 21 ini mengangkat kita lah pribadi. Buat saya, mengangkat saya pribadi tuh. Kalau nggak ada ini nggak terekspos kita kan. Berarti artinya menurut Kang Toto, terima kasih banyak istilahnya dengan konten harus di support gitu. Artinya menurut Kang Toto berarti gini, kalau saya ngomong kan nggak enak kan. Iya, ini kan kalian yang ngomong. Jadi saya hanya nerusin kalimat dari Kang Toto. Jadi artinya menurut Kang Toto bahwa memang walaupun ditunjang dengan kualitas burung yang bagus, iya. Tapi kalau tanpa adanya media juga itu nggak akan bisa sampai naik gitu kan. Iya, apalagi untuk kita yang masih belum naik. Dan itu kan kalau ada konten-konten yang dibuat Elang seperti ini kan membantu lah, sangat membantu. Berarti bisa jadi kan bagaimana orang yang di luar kota kenal sama tim kita, betul, kenal sama burung kita kalau nggak ada media kan gitu. Iya. Kan? Orang luar kota akan tahu, kalau anggap nggak ada media dia akan kenal paling kalau datang ke sini kan gitu. Istilahnya kalangan Cilegon seperti apa kan dengan konten seperti ini, channel-channel Elang seperti Elang 21 atau yang lainnya lah, teman-teman yang lain sangat membantu. Cilegon juga banyak kok yang bikin channel kan, tinggal pilih aja mau pakai Kang Toto, mau pakai siapa gitu kan, banyak. Sangat membantu lah. Makanya kita sebagai netizen lah membantu support dengan subscribe, udut lagi, melihat videonya, kalau bisa jangan skip lah. Ya kan? Jangan di skip ya Kang. Iya, jangan di skip ya pasti. Skip itu apa Kang? Maksudnya jangan diloncat-loncat. Oh, jangan diloncat, jangan dipotong ya Kang. Iya, kan kita tinggal tahu beresnya gitu ya. Itu sangat membantu lah buat saya pribadi. Oke, terima kasih banyak. Itu masukan dari Kang Toto ya, maksudnya untuk sahabat-sahabat gitu kan. Jadi bahwasanya dengan adanya media juga bisa mengangkat nama kita gitu kan ya. Dan kita nggak usah malu lah kalau kita mau diliput. Ayo dong Kang Lang, sini. Kang, ada sebelum diakhiri ada nggak pesan-pesan untuk usahanya atau untuk teman-teman, untuk channelnya Kang Toto, boleh di sini dipromosikan, atau mau untuk channel Elang 21-nya boleh, silakan. Kalau untuk usaha saya mungkin ini ya, kalau saat pandemi seperti sekarang ini ya, banyak-banyak bersabar. Kita semua juga sedang ya mengalami saat yang istilahnya gimana ya, pandemi seperti ini. Sepilah istilahnya dagangannya, sabar aja, ditelateni. Istilahnya ya, Allah itu kan memberikan pilihan, kita yang memilih. Jadi kita kalau untuk mulai usaha lah, kita sabar, tekun, telaten. Istilahnya nanti Allah juga kasih jalan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa sekecil apapun bentuk usaha kita, kalau digeluti dengan bagus, dengan tekun, dengan telaten, dengan penuh kesabaran, insya Allah akan membuahkan hasil ya. Itu aja Kang. Kalau untuk teman-teman yang lain, support konten-konten atau channel seperti Elang 21 seperti ini. Gitu. Ya bukan hanya Elang 21 Kang, ya, untuk konten-konten yang lain juga gitu kan. Karena dengan konten seperti ini, channel seperti ini, kita juga mulai terangkat, terekspos. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Cilegon untuk khususnya untuk dunia merpati kolong itu tambah maju, tambah sukses. Maju, dan untuk Kang Toto sendiri, mudah-mudahan usahanya selalu dilancarkan oleh Allah. Amin, ya Allah. Oh iya Kang Lang, ini jamunya boleh dibawa pulang buat nyoba. Cilegon tadi kan belum nyoba kan? Wih, boleh nih. Bisa dikasih jamu nih Kang. Ya, iya ini. Jadi ini sahabat saya dikasih oleh-oleh nih sama Kang Toto nih, kasih jamu. Pil edan ya. Iya, biar nyoba. Ini takut stok di rumah habis. Habis. Memang mau habis Kang di rumahnya Kang. Pas berarti. Ini tes warasnya. Alhamdulillah. Coba ya. Mudah-mudahan berkah Kang ya. Amin. Mudah-mudahan lancar, tambah sukses usahanya Kang. Terima kasih banyak nih Kang nih. Saya dikasih oleh-oleh jamu sama Kang Toto. Oke sahabat pecinta merpati kolong, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang saya dengan Kang Toto selaku pemilik dari Kios Sokodoro ya Kang. Sahabat pecinta merpati kolong, banyak-banyaklah bersyukur jika kita ingin rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Channel Elang 21 meledok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.